Seperti yang sudah saya bilang, saudara-saudara, Vietnam tanpa Park Hang-seo itu ibarat kembali ke setelan pabrik. Hancur mereka, hancur. Nanti di Piala Asia kita juga punya potensi mengalahkan mereka karena Vietnam yang sekarang beda dengan Vietnam yang dulu, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, saudara-saudara. Dan hari ini, saudara-saudara, selamat buat timnas Indonesia U22 yang mengalahkan Vietnam. Nah, ini juga berkat doa banyak penggemar Malaysia, banyak penyokong Malaysia yang berharap Indonesia bisa mengalahkan Vietnam. Dan ternyata doa saudara-saudara kita di Malaysia terkabul, saudara-saudara. Ini adalah kemenangan Indonesia dan Malaysia atas kezoliman Vietnam. Oh, itu saudara. Dan hari ini saudara-saudara kita akan bicara tentang final. Kita akan preview ke final SEA Games 2023 karena Thailand sudah menunggu Indonesia di sana, dan ini bukan tim yang ringan, bukan tim yang kaleng-kaleng, bukan tim yang yang ala kadarnya. Mereka tim hebat. Thailand adalah tim terbaik di Asia Tenggara. Mereka punya 16 medali emas SEA Games. Mereka punya banyak sekali piala AFF. Cara bermain mereka jauh lebih hebat, jauh lebih matang, jauh lebih solid dibanding Vietnam. Nah, ini bakal seperti apa, saudara-saudara? Akan kita bahas di edisi kali ini. Saudara-saudara, Vietnam ini sudah menjadi semacam common enemy bagi sepak bola di Indonesia dan Malaysia. Itu sudah common enemy, sudah musuh bersama bagi Indonesia dan Malaysia, khususnya sejak era Park Hang-seo. Kan kita udah tahu lah sejarahnya, bagaimana Malaysia kemarin di Piala AFF juga konflik dengan Vietnam seperti itu. Kemudian yang terbaru di SEA Games dengan Vietnam juga kartu merah itu kita udah tahu. Sebelumnya waktu kualifikasi Piala Dunia 2022 juga ada masalah dengan Vietnam yang tidak fair. Indonesia juga sama, saudara-saudara. Indonesia itu dengan Vietnam itu juga, ya pokoknya sejak era Park Hang-seo ini sudah kondisinya udah berubah lah, apalagi sejak adanya Duan Van Hau itu. Bagaimana kalau kita ingat 2019 pada final SEA Games, Duan Van Hau mematahkan kakinya Evan Dimas. Nah, setelah Evan Dimas keluar dari lapangan, permainan Indonesia turun drastis dan akhirnya kita kalah. Kemudian kita ingat juga waktu Piala AFF 2020, Vietnam mengalahkan Indonesia. Waktu Piala AFF 2022 juga sama saja. Waktu SEA Games SEA Games 2021, 2019 itu yang tadi itu juga. Jadi Vietnam ini banyak musuhnya, khususnya bagi dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia. Jadi ketika kemarin Malaysia tersingkir oleh Vietnam gara-gara wasit, gara-gara kartu merah, itu jadi di media sosial ini, saudara-saudara, ini menarik juga ini, saudara-saudara. Di media sosial itu banyak pendukung Malaysia, banyak penyokong Malaysia yang bersuara, menuliskan, membuat pernyataan bahwa mendukung Indonesia untuk mengalahkan Vietnam, saudara-saudara. Dan ini adalah fenomena yang langka, saudara. Biasanya kan penyokong Malaysia dengan pendukung Indonesia itu bermusuhan, ribut, gaduh di media sosial. Tapi khusus menghadapi Vietnam ini bersatu. Dan hasilnya, saudara-saudara, kan hasilnya kalau sudah Indonesia dan Malaysia ini bersatu, supporter sepak bolanya, football fansnya bersatu, kan hasilnya kan luar biasa, saudara-saudara. Kemenangan Indonesia atas Vietnam ini memang keren, saudara. Layak diacungi dua jempol ibu jari. Top lah. Kenapa saya bilang top? Karena Indonesia itu bermain dengan 10 pemain, 10 orang. Bayangin, kita Indonesia unggul terlebih dahulu melalui Komang Teguh Trisnanda, melalui sebuah lemparan ke dalam parabolik
ala Rory Delap yang dilakukan oleh Pratama Arhan, langsung menghujam ke kotak penalti Vietnam dan di heading gol Komang 1-0 ya. Kemudian nggak berapa lama kemudian di pertengahan babak kedua, kemungkinan setelah cooling break, setelah water break itu, Vietnam menyamakan skor melalui si Nguyen siapa itu, Tung Tung yang nomor 9, heading juga, heading. Kemudian di babak kedua, saudara-saudara, di babak kedua Indonesia memimpin melalui defleksi, jadi tendangan, jadi throw in-nya Pratama Arhan menjadi ke mulut, kemudian keluar gawang, kemudian ditendang oleh Marcelino Ferdinand, dan kebetulan di situ ada Muhammad Ferrari dan gol. Tetapi nggak berselang berapa lama Pratama Arhan dapat kartu merah, saudara-saudara. Nah, 10 pemain ini menjadi titik balik yang seharusnya Vietnam bisa dimanfaatkan dengan Vietnam, dan terbukti benar kan. Bagas Kava bikin gol bunuh diri sehingga skornya 2-2. Dan selama sisa waktu itu, sisa waktu yang semakin mepet, Vietnam mencoba terus menyerang. Tetapi lagi-lagi saudara-saudara, doa supporter sepak bola di Indonesia dan saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, penyokong-penyokong di Malaysia yang ingin melihat Vietnam kalah, benar-benar mujarab, benar-benar ampuh, benar-benar dikabulkan oleh Tuhan. Pada menit ke-90 plus 5 injury time, sebuah serangan Vietnam yang gagal mampu dimanfaatkan Indonesia untuk sebuah serangan balik. Si Taufani memberikan bola kepada Marcelino dilarikan kepada Fajar kemudian bermanuver, dia melepaskan tembakan di blok pemain Vietnam, kemudian bola sampai ke Taufani dan Taufani melakukan placing bola ke sudut kanan gawang Vietnam, dan Indonesia menang 3-2, saudara-saudara. Ini catatan yang sangat bagus karena sejak SEA Games 2015 itu, saudara-saudara, Indonesia itu nggak pernah mengalahkan Vietnam. Jadi dari, kalau nggak salah, ada 4 atau 5 pertemuan itu kita hanya imbang sekali, sisanya kalah. Jadi kemenangan ini memang benar-benar layak mendapatkan acungan jempol, saudara-saudara. Setelah kemenangan Indonesia, saudara-saudara, malam harinya Thailand berhasil mengalahkan Myanmar 3-0. 3-0 melalui sebuah permainan yang saya rasa Thailand beruntung, saudara-saudara. Mereka gol cepat, kemudian berada dalam tekanan Myanmar selama sisa babak pertama dan sepanjang awal-awal babak kedua. Kemudian ketika Myanmar lengah di akhir-akhir babak kedua, Thailand mendapatkan 2 gol yang itu killing the game. Saudara-saudara, killing the game, dan berarti Thailand menang 3-0. 3-0 itu, dan mereka akan lolos ke final untuk menghadapi Indonesia tanggal 16 kalau tidak salah di Olympic Stadium, National Olympic Stadium di Phnom Penh. Dan ini menjadi final yang kesekian kalinya. Banyaklah, saudara-saudara, final antara Indonesia dengan Thailand di final. Sebelumnya di Piala AFF 2020 juga Indonesia ketemu dengan Thailand. Kemudian SEA Games ini kalau nggak salah ingat itu terakhir kali tahun 2000 berapa ya? 2013 atau 2013, saudara-saudara, kalau nggak 2013 atau 2015 ya. Nanti saya tulis di sini, saudara-saudara. Itu. Jadi, dan sebelumnya juga pernah beberapa kali, seperti sudah lama sekali, tahun 1997 waktu di Jakarta, Indonesia juga ketemu. Emas pertama Indonesia, emas terakhir Indonesia, medali emas terakhir itu waktu SEA Games 1991 itu. SEA Games 91 itu juga dengan Thailand, saudara-saudara. Jadi ini kalau Indonesia bisa dapat emas lagi, ini deja vu. Setelah 32 tahun. Bayangin, saudara-saudara, menanti 32 tahun itu sangat lama, saudara-saudara. Dan tren ke arah itu tampaknya ada, saudara-saudara. Kalau saudara ingat, Argentina itu terakhir kali juara Piala Dunia tahun 1986. Mereka juara lagi tahun 2002. Berarti udah berapa puluh tahun itu. Kemudian Napoli juga sama. Setelah puluhan tahun mereka juara lagi, dan sekarang Indonesia sudah, dan ini ada ilmu cocokologi bahwa dulu terakhir kali waktu Argentina juara, Maradona juara Piala Dunia, Maradona juara dengan Napoli,
Indonesia juga dapat medali emas. Nah, sekarang kondisinya sama, saudara. Argentina juara Piala Dunia, Napoli juara Serie A lagi, dan semoga tahun ini Indonesia yang giliran mendapatkan medali emas SEA Games, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, menghadapi Thailand ini, saudara, ini adalah pertandingan pekerjaan yang akan amat sangat berat sekali. Tidak mudah, saudara-saudara. Thailand jauh lebih matang dari Vietnam. Sudah saya katakan berkali-kali di video ini, di ulasan edisi-edisi sebelumnya. Mungkin saudara-saudara bisa melihat lagi di edisi-edisi sebelumnya. Di situ saya mengatakan bahwa Thailand ini permainannya jauh lebih matang, sangat matang. Mereka bukan hanya dewasa lah. Bukan hanya di tim senior, saudara-saudara. Di tim junior U23 itu juga U23, U20, U19, U16, U17 itu mainnya sama semua. Mereka bola itu mengalir dari belakang ke tengah, tengah ke depan, kemudian begitu dapat bola langsung tembak. Pemain bola bergerak di kiri, pemain di kanan udah bermanuver kemana-mana. Kemudian mereka tidak lama-lama memegang bola, mereka akan berusaha untuk mengalirkan bola secepat mungkin. Sedikit teknik mengecoh lawan, iya dilakukan. Tetapi keterampilan individualnya tidak seperti Indonesia. Kalau secara teknik individual, saudara-saudara, Indonesia jauh lebih punya teknik individual yang bagus. Pemain-pemain Indonesia seperti Marcelino, Witan, kemudian Ramadan, kemudian bahkan Pratama, Beckham itu punya kemampuan teknik individual itu jauh lebih bagus dari pemain Thailand. Tetapi saudara-saudara, kalau kita bicara soal kolektivitas permainan, permainan Thailand itu jauh lebih kolektif dari Indonesia. Pemain Indonesia itu sangat sering masih sampai sekarang pun, waktu kemarin melawan Vietnam itu juga masih ada beberapa kesalahan umpan, beberapa pemain yang terlalu sering menggiling bola sehingga momentumnya hilang. Itu masih sering dilakukan oleh pemain. Tapi kalau Thailand itu saya lihat itu sangat jarang, saudara-saudara. Ketika melawan Vietnam, di pertandingan terakhir, mereka itu tertekan. Tapi mereka masih bisa bermain taktis, bermain 1-2 sentuhan, mengalirkan bola, kemudian serangan cepat, kemudian ketika ada di dekat kotak penalti, di dalam maupun di luar kotak penalti, mereka akan langsung melepaskan tembakan. Begitu pula waktu melawan Myanmar. Anda lihat 3 golnya itu kan bermain skemanya seperti itu, sangat cantik. Jadi mengalir, bola mengalir, tidak terlalu lama memegang bola, begitu bola dapat, kasih ke temannya, kemudian diolah sedikit, di dribbling sedikit, diumpan. Kalau saya hitung, saudara, mereka tidak sampai kira-kira 2-3 kali pegang bola, udah langsung dilepas. Bahkan hanya ada sekali langsung dilepas, sekali langsung dilepas. Dan itu dari belakang ke tengah ke depan itu selalu begitu. Semua pemainnya. Jadi ini perlu sebuah strategi khusus Indra Safri, strategi alternatif yang saya harap sih Indonesia bisa mencapai peak performance. Para pemain Indonesia bisa mencapai peak performance waktu melawan Thailand nanti, saudara-saudara. Waktu melawan Thailand nanti, saudara, Pratama Arhan tidak akan bisa bermain karena kartu merah. Kemungkinan hanya Pratama saja, saudara-saudara. Sebenarnya si Dewangga itu juga dapat kartu kuning dan di babak kedua di waktu fase grup itu juga ada kartu. Tapi saya nggak tahu apakah ada pemutihan atau tidak. Kalau dia nggak bisa main ya berarti kerugian. Tetapi kalau dia bisa main, Dewangga ini bisa bermain di posisinya Pratama Arhan. Di fullback kiri, karena Dewangga ini multifungsi, bisa back sentral, bisa gelandang tengah, holding midfielder, gelandang pengangkut air, bisa back sayap, atau bisa juga siapa yang satu, Al-Hafiz juga. Tapi kalau Al-Hafiz saya rasa riskan sekali, saudara. Kemungkinan itu Dewangga. Kalau merubah skema menjadi 3-4-3 saya juga tidak melihat itu, karena Indra Safri bukan tipe pelatih yang bisa mengubah formasi seenaknya sendiri. Kemungkinan akan tetap dengan 4-3-3 atau 4-2-3-1. Kalau itu dilakukan berarti kemungkinan Dewangga di sayap kiri dan di tengahnya bisa si Rizky Ridho atau dengan Ferrari. Saya sih menyarankan jangan Komang, saudara. Komang itu emosional. Waktu melawan Kamboja dia mau berkelahi dengan pemain Kamboja. Waktu lawan Vietnam dia mau berkelahi dengan pemain Vietnam. Akibatnya kan di babak kedua dia ditarik, saudara-saudara. Jadi itu terlalu riskan. Jadi mungkin Ferrari sama Rizky Ridho bisa. Di tengah itu bisa Raihan, bisa mainkan Beckham dengan
Marcelino bersamaan juga bisa. Atau salah satu aja. Kemudian Taufani itu juga bisa main lagi dengan Raihan, jadi lini tengah itu ada komposisi yang beragam. Kemudian di depan tetap si Ramadan Sananta. Kemudian Fajar Fatur Rahman itu bisa main di kanan, atau juga James Kelly Schroyer itu bisa dimainkan. Witan juga bisa dimainkan. Witan bisa dimainkan di posisi situ, saudara, posisi kiri, atau Irfan Jauhari. Tapi menurut saya Irfan Jauhari itu bagusnya main di babak kedua sebagai super sub karena dia punya kecepatan yang sangat bagus. Atau Indra Safri bisa main 4-4-2 seperti waktu melawan Kamboja. Di waktu Kamboja itu kan di depannya Titan sama Jauhari. Bisa aja nanti waktu melawan Thailand dimainkan si Sananta sama si Jauhari. Kemudian di sayap kiri ada gelandang sayapnya ada Witan, gelandang sayap kanannya si siapa itu? Schroyer, kemudian Raihan atau Taufani dan Marcelino di tengah. Antara Raihan atau Taufani pilihannya. Tetapi juga bisa 4-3-3, 4-2-3 saja. Saya rasa Coach Indra Safri akan lebih tahu mana yang cocok untuk permainan Thailand, karena permainan Thailand itu selalu mengalir dan itu butuh benar-benar konsentrasi selama 90 menit, butuh fokus untuk mengalahkan mereka. Nah, itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar tentang kemenangan Indonesia atas Vietnam. Kita juga sudah bicara tentang kemungkinan pertandingan melawan Thailand bakal seperti apa. Kita juga sudah membahas berbagai macam hal. Ini yang jelas saudara-saudara, ini adalah catatan yang bagus karena kita Indonesia ini sudah menanti 32 tahun untuk bisa mendapatkan medali emas SEA Games. Dan ini walaupun SEA Games bukan kompetisi resmi FIFA, bukan pertandingan yang kompetitif layaknya Piala Asia atau Piala Dunia, tetapi bagi Indonesia ini penting sekali. Penting sekali, sangat penting. Ini akan menjadi semacam trigger untuk ajang-ajang lain. Karena Indonesia itu udah lama nggak juara. Kalau ini bisa juara SEA Games ini, kemungkinan nanti Piala AFF berikutnya Indonesia juga optimistis lah bisa juara. Nanti di Piala Asia kita tidak usah juara, tetapi setidaknya bisa berbicara banyak, bisa berbuat lebih banyak. Karena kita sudah bisa mengalahkan Vietnam di era Philippe Troussier, atau kemungkinan besar itu cara main nanti di tim senior yang akan kita temui di Piala Asia itu tidak akan beda jauh. Tidak seperti Park Hang-seo yang sangat tangguh, yang sangat kokoh. Jadi intinya bahwa Vietnam itu bisa dikalahkan, saudara-saudara. Dan ini bisa kita jadikan pelajaran untuk nanti di Piala Asia. Dan saya rasa dengan Thailand pun sama, saudara-saudara. Kalau kita bisa mengalahkan Thailand di SEA Games kali ini, nanti ke depan ketika tampil lagi di Piala AFF, kita bisa mengalahkan mereka. Oke, saudara-saudara, ya, saya rasa sudah cukup ya. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tapi kalau benar itu sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa menyukai channel ini, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja, skip. Jangan direport, saudara-saudara, kasihan saya. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya. Salam olahraga dan merdeka!